Marilah kita dengarkan bacaan doa Rawi Situ Duror yang kini akan dibacakan oleh Al-Karomai Ustazah Munayati. Pada beliau kami berserah. بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقبلنا بنا جميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمانيا وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salawatullah wa salamu alaihi. Demikianlah tadi telah sama-sama kita ikuti, kita hiasi acara pada pagi hari ini dengan pembacaan tazkir maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua umatnya akan selalu mendapatkan syafaatul ujma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Karomah Ibu Ustazah Munayati yang telah menutup pembacaan doa maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, para undangan, para ustazah, para orang tua yang kami hormati, marilah kita dengarkan, kita khusyukkan hati kita untuk mendengarkan kalam ilahi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang kini akan disampaikan oleh guru kita Al-Karomah Ibu Ustazah Hajah Umamah. Pada beliau kami persilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allahul Aliyul Azim. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Semoga kita yang mendengarkannya maupun yang membacanya selalu mendapatkan keberkahan, fitrah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan arwah almarhum almarhumah yang telah pulang rahmatullah selalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang berbahagia, dimakanin bu kuenya, jangan dilihatin, dari tadi udah dipajang bu, makan sekarang bu. Hadirin jamaah, para undangan, para ustazah, para orang tua yang kami hormati, marilah kita dengarkan tausiah agama mengenai peringatan Isra wal Mi'raj dan juga peringatan haul daripada almarhumah Ibunda Hajah Hasyarah binti Kyai Haji Ismail yang ke-21 yang kini akan disampaikan oleh guru kita, penceramah kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Ida Sajidah LC.
Kami persilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawatullah wa salamu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal ukhra wa asra bihi lailatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'athahu rahmatan lil alamin wa kanzal lahum wa zukhra wa ala alihi wa ashabihi alladzina asyadallaha lahum dzikra. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Arfat, Ustadz Abdul Rauf, Ustazah Nurjannah, Ustazah Ida Hasan, para ustazah yang gak disebutin atu-atu, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Allah kasih limpahan rahmat dan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Para ibu yang istiqomah biasa hadir ngaji di sini, mensyiarkan majelis taklim ar-rahmah, semuanya pada sehat. Allah kasih umur yang berkah, rumah tangga yang berkah, anak cucu yang berkah. Semua keberkahan baik dunia maupun akhirat kita capai, amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bicara tentang iman. Oke Bu? Iman. Ya. Ini perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah yang hanya semalaman, yang harusnya Isra itu dari Mekah ke Palestina itu bisa jadi sampai 40 hari perjalanan kalau ontaknya sehat. Kalau ontaknya kurang sehat, lebih dari 40 hari. Maka mereka nih yang gak suka sama Nabi Muhammad, yang gak demen sama Nabi Muhammad, mereka ngotak-ngatik kepercayaan orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan siapa? Sahabatnya sendiri. Siapa Bu? Sayyiduna Abu Bakar. Itu di otak-atik. Abu Bakar, ente percaya kalau seandainya itu Muhammad, kata siapa nih? Abu Jahal. Itu ngomong begitu dari Mekah ke Palestina, apa mungkin ke Baitul Maqdis hanya beberapa jam saja, hanya semalaman saja. Di otak-atik kan dalam hadis dikatakan saat diceritakan oleh Rasulullah ada yang murtad, ada yang masih mukmin tapi masih goyah. Maka saat itu ketika Abu Jahal sudah memprovokasi Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengatakan, ana sodaqtuhu fi khabaris sama. Aku percaya dengan cerita Rasulullah ketika Mi'raj. Fa kaifa ukadzibuhu fi dzalika? Gimana aku mau ngedustain, nggak percaya dengan cuma jalan dari Mekah ke Palestina. Kalau Mi'raj itu jauh banget, bisa jutaan kilometer. Kalau dari Mekah Palestina hanya 1.400 kilometer, 2 kali Surabaya. Kata Abu Bakar, yang jutaan kilometer saja aku percaya. Gimana aku mau nggak percaya perjalanan Rasulullah yang hanya ratusan kilometer atau ribuan kilometer? Madama qala faqad sadaqah, kata Sayyiduna Abu Bakar. Apa yang beliau omongin, kata Sayyidina Abu Bakar, apa yang Rasulullah bicarain, faqad sadaqah,
pasti benar. Pasti benar. Makanya Sayyidina Abu Bakar punya gelar apa, Bu? As-Siddiq. Nah, ini menunjukkan iman yang benar, iman yang tulus, iman yang jujur, yang benar-benar ketika memang nggak masuk akal, yang memang untuk kisah perjalanan Isra Mi'raj nggak bisa kita pakai akal manusia yang terbatas. Kenapa? Karena akal kita terbatas, ilmu kita terbatas. Jadi kenapa nggak bisa dimasukin, dilogikakan nih perjalanan Isra Mi'raj? Karena akal kita terbatas. Al-Quran menjelaskan tentang kuasanya Allah. Banyak apa enggak? Banyak gak tentang kehendaknya Allah yang mutlak? Banyak. Contoh, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in. Banyak gak kalimat qadir dalam Al-Quran? Apa sih arti qadir? Apa arti qadir? Maha berkuasa. Allah yang punya langit dan bumi. Di situ ditegaskan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa. Kalau kuasanya kita ini terbatas oleh tempat, terbatas oleh keadaan, terbatas oleh waktu, terbatas oleh segala-galanya. Tapi Allah wallahu ala kulli syai'in itu pakai sigat mubalaghah. Artinya paling. Jadi artinya peristiwa Isra Mi'raj itu memang tidak bisa dimasukkan dalam akal kita yang terbatas. Tapi bukan berarti tidak masuk akal. Ini peristiwa bukan peristiwa yang sederhana. Makanya tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan madama qala faqad sadaqah. Itu poin yang saya akan ajak ibu-ibu. Karena kita kepengen banget nih, nanti nih masuk Ramadan iman kita bener banget. Amin. Iman kita bener banget. Kenapa? Kalau iman kita bener, puasa kita kualitasnya juga bener. Makanya diawali dari bulan Rajab. Disuruh banyak istighfar, Sya'ban disuruh banyak sholawat. Maka inilah yang pertama saya kemukakan, ketika kita membaca atau mengetahui tentang ilmunya Allah, tentang kuasanya Allah, tentang kehendaknya Allah, kita kedepankan iman. Seperti siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Jadi ibu jangan banyak nanya. Jangan banyak nanya kalau kita beriman sama Allah. Nah, jadi yang betul apa? Iman. Amanna billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan apa yang Allah bawa buat kami. Amanna bi Rasulillah, kami beriman kepada Rasulullah. Wa amanna bisyari'ah wa saddaqna bisyari'ah. Kami yakin percaya dengan syariat yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Maka inilah syariah yang datang dari Rasulullah. Harus yang kita kedepankan adalah iman. Yang kedua, pelajaran kedua, harus mentaati Allah dan Rasul secara mutlak. Mutlak, nggak ada tapinya. Makanya itu adalah sebagai pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca surat Al-Fatihah buat Ibu Hajah Hasaroh. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala khilafnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang pertama yang disampaikan
disampaikan oleh guru kita Al-Karomah Ibu Ustazah Haja Ida LC. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sebelum tausiah kedua kalimat tasyakur yang akan disampaikan oleh Al-Karom Bapak Ustadz Ahmad Haladi. Kepadanya kami persilakan dengan penuh hormat. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kami hormati para asatizat, wabil khusus guru kita bersama Dr. Anda Haja Nubzah Kenya Abdul Syafi'i, dan yang baru saja memberikan tausiah agama Ibu Dr. Ida Yazidah LCM. Alhamdulillah saya juga penggemar beliau, sering mendengarkan di radio Ras FM Hadis Taklim Ummahat Kamis pagi, dapat ilmu dari Ustazah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari yang mulia ini, hari yang bersejarah ini, kita dapat berkumpul bermuajahah di Majelis Ta'lim Rahmah dalam rangka untuk mengenang saya punya ibu almarhumah Ustazah Haja Siti Asarah binti Ismail, dihaulukan yang ke-21. Mudah-mudahan ibu kami mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya atas nama keluarga besar almarhumah Ibunda Haja Asarah binti Ismail, anak nomor 4, saudara saya di 8, 10, ya 10, tinggal 3. Yang pertama Ustazah Haja Fatmah, dia di Harpat, alumni pesantren Asy-Syafi'i Al-Barakah. Saya ngalamin Bu, kayak Bro Safi ngajar saya ngalamin. Haji Rosyid juga saya ikut, Haji Alwi saya ikut, mendapat ilmu dari pesantren Asy-Syafi'iyah. Maka saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para ustazah, para ibu-ibu solehah, ya, orang-orang alim semua yang hadir. Mudah-mudahan doanya sampai kepada ibu saya, ya, almarhumah almarhumah Haja Asarah binti Ismail, yang banyak menelurkan, ya, ustazah-ustazah di sini. Alhamdulillah diteruskan oleh adik saya Ustazah Haja Nurjana dan saudara-saudara saya lainnya. Doakan mudah-mudahan Majelis Ta'lim ini terus eksis berjalan, ya, sehingga siar Islam terus bersebar di kampung Cipinang Melayu. Dan terakhir saya ucapkan mohon maaf apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan, baik konsumsi, tempat dan lainnya. Akhirnya saya tutup, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Karom Bapak Ustadz Ahmad Haladi yang telah memberikan kalimat tasyakur. Mohon dimakluminya Bu, sedikit tapi padat. Alhamdulillah. Sebelum kita dengarkan tausiah yang terakhir dan sekaligus penutup doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karomah Ibu Ustazah Dr. Anda Haja Nubzah Abdul Syafi'i MA. Pada beliau kami persilakan dengan penuh hormat. Shallu ala Muhammad, shallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirat para ustazat, para guru jemaah sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus keluarga besar Majelis Ta'lim Ar-Rahmah, putra dan putri daripada, nah bagusan dikit Ustaz, putra dan putri
dari guru kita almarhumah Ibunda Haji Hasaro binti Ki Haji Ismail, Ustadz Abdul Rauf, Ustadzah Haji Siti Rahmah, Ustadzah Nurjanah, serta putra-putri yang lain. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Jamaah hadirat sekalian, para guru, para ustazat, nggak saya sebutin atu-atu karena memang udah cukup siang, jam 9 kurang setengah 12. Ya. Jadi hari ini saya paham ibu juga udah 3 kali ganti model. Kakinya madep sono, madep sini. Saya aja baju saya rada-rada demek dikit. Bawahnya karena di Pondok Kelapa hujan, karpetnya injok merembes begitu, bes saja. Jadi saudara sekalian, alhamdulillah Allah kasih kepada kita kesempatan untuk hadir dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur karena kita menjadi hambanya yang dipilih oleh Allah. Sebab hadir di mana taklim itu emang undangan Allah. Ya Bu ya. Kita datang kemari, datang ke tempat kebaikan dimanapun itu berada, semuanya adalah atas izin Allah. Pilihan Allah dari sekian hambanya, undangan yang Allah berikan buat kita. Makanya kita syukur, alhamdulillah. Inilah di mana kita mendapatkan beribu-ribu nasihat. Karena memang manusia harus sering terima nasihat biar jadi orang tambah benar. Ya Bu ya. Apalagi yang masih setengah benar. Kalau nggak mau dengar nasihat, nggak bener-bener tuh orang. Ya Bu ya. Kita berharap dengan nasihat ada yang ingetin kita. Apalagi hadir di mana majelis ilmu. Ini nasihat yang teramat sangat penting buat kita. Kenapa? Karena di sini kita diajak ingat akhirat. Kalau di dunia, di rumah kita jarang kita ingat akhirat. Apalagi jalan-jalan ke pasar. Ya Bu ya, yang kita ingat banyak hanya urusan dunia. Hari ini haul guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang begitu besar jasanya buat kita, buat anak-anaknya. Beliau orang tua sekaligus gurunya, buat kita murid-muridnya. Rasa mahabbah kepada guru bukan hanya kita berikan ketika guru kita masih ada. Hatta sampai guru kita sudah berpulang ke rahmatullah, guru kita tetap jadi guru kita. Betul apa betul? Birrul walidain seorang anak. Ustazah Nurjanah, Ustazah Siti Rahmah, Ustaz Abdul Rauf tentu ingin memberikan hadiah yang terindah buat orang tuanya yang sangat dicintai. Kita pun gak mau ketinggalan muridnya yang pernah kenal kepada beliau. Beliau dengan sabar memberikan tuntunan, Masya Allah, ilmu yang manfaat, mudah-mudahan menjadi maghfirah buat almarhum. Amin. Itu Bu, 3 yang ditinggal, yang selalu bakalan bukan hanya menemani kita di alam akhirat. Kita bicara haul, bicara akhirat. Kenapa? Karena yang kita haulkan berarti dia sudah berpulang ke rahmatullah sekian tahun lamanya. Kalau dibilang haul berarti udah setahun. Nah, kalau haul yang kesekian tahun, maka ibu hadirat sekalian puluhan tahun sudah kembali ke hadirat Allah. Jadikan kita sebagai muridnya tetap bermahabbah kepada almarhumah guru kita, biar kita dapat keberkahan ilmunya. Jadi kita harus siap untuk bermahabbah. Kenapa? Karena orang yang begitu mahabbah sama gurunya, Allah kasih keberkahan ilmu. Jadi kita kalau ngaji waktu guru kita masih ada, harus ada chemistry. Apa lu kata? Harus
ikatan rasa, ikatan batin hati kita sama dia. Kalau sama gurunya kurang tapi demen, jangan deh, lama nyetrumnya, nggak connect. Kalau ada mahabbah cepet nyambernya. Tuh sama guru kudu ada ada rasa cinta. Maka itu harus ada. Guru kita apalagi udah nggak ada, udah berpulang ke rahmatullah, tetap cuma caranya beda. Dengan cara apa? Kalau guru kita sudah berada di alam barzah, tapi kita pengen terus bermahabbah kepada guru kita karena begitu besar jasanya sama kita, sertakan nama beliau dalam doa-doa kita. Insya Allah. Waktu kita baca Fatihah, pertama mungkin buat orang tua kita yang melahirkan kita, yang dengan sababnya beliau kita ada, betul Bu? Kemudian kita baca Fatihah buat diri kita, buat anak kita, permata hati kita, jantung hati kita. Pasti kita bacain Fatihah biar bagaimana modelnya anak kita. Tuh, mana modelnya? Tahu gimana deh Ibu, bayangin aja sendiri. Ya, tetap anak itu kita bacain Fatihah sertakan pasti dalam doa-doa indah kita di hadapan Allah. Itu orang tua pasti begitu. Kalau anak mah belum tentu dah. Ya Bu ya. Tapi kalau orang tua, saya yakin pasti anak kita selalu ada dalam kalimat-kalimat doa indah dari orang tua. Yang ketiga, ibu pengen dapat berkah ilmu, sertakan guru kita dalam doa kita. Bukti mahabbah seorang murid kepada gurunya. Insya Allah. Itu yang saya baca dalam kitab. Jadi kalau kita bermahabbah sama guru, bukan lagi masih adanya doang. Tetap walaupun udah berpulang, kirimin Fatihah buat guru saya. Namanya almarhumah Hajah Hasaroh binti Kiai Haji Ismail. Ibu merasa pernah dapat ilmu dari dia. Ibu pernah merasa dapat tuntunan, tunjuk, kirimin. Itu mahabbah seseorang murid kepada guru. Kalau gurunya masih ada, timbang ibu ambilin sendalnya aja berkah. Ya Allah, tuh mau guru tuh Bu. Ya boleh. Masya Allah. Itu hebatnya tuh. Karena kenapa Ibu? Kita sudah membuktikan mahabbah kita. Dengan apa kita cari itu keberkahan? Wal barokah bil khidmah. Emang ilmu ilmu bita'allum. Ilmu didapat pakai belajar emang. Udah dari sononya begitu. Kalau yang kagak doyan ngaji mah kapan dapatnya? Orang lagi pergi ngaji di aromah dia melonjor aja bulak-bulik. Pakai bulak-bulik lagi jelek. Jadi wah, tuh Ustazah suaranya lagi ngajar, memeniran suaranya. Walhamdulillah. Dia bulak-balik main HP, HP ini betak-betok. Kapan dapatnya? Betul? Kalian mau bicara belum? Ilmu didapat dengan belajar. Siapa pun dia. Ngaji datang lagi. Kan emang ada syaratnya tuh. Alalan karena ilmu ilah bisitatu. Ada 6 kan syaratnya orang yang pengen dapat ilmu. Ada. Dulu zaman ada waktunya yang dia habiskan untuk menuntut ilmu. Itu bagian dari 6 gitu. Jadi kalau kita kepengen dapat ilmu, emang ada waktunya. Balik lagi, datang lagi, udah sebulan ngaji, datang lagi, mau begitu kok. Ya, jadi ilmu pasti didapat dengan belajar. Jangan ngajinya penutupan datang sama pembukaan. Kata ibu kagak baik, pembukaan gue udah datang, kalau penutupan kagak datang kagak pas kok. Digenapin penutupan pas banget datang 2 kali aja. La ilaha illallah. Jangan ada yang tersungking, jangan ya. Dari namanya ngaji al ilmu bit
Mau anaknya siapa kek, kalau nggak pernah ngaji mah nggak ada tuh yang namanya ilmu nyamperin kita, nggak ada. Ada ilmu datang nyamperin kita, nggak kemana-mana. Kita bisa alim, bisa punya ilmu, nggak ada. Kita yang maranin tuh, hidayah itu dijemput. Ibu pengen dapat ilmu, ibu kudu punya waktu untuk sampai ke tempat itu supaya kita dapat ilmu. Makanya ada mansalaka thariqan. Kalau memang ilmu itu bisa datengin kita, nggak ada tuh hadis Nabi yang model mansalaka thariqan. Yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Nggak ada. Jelas banget ilmu kita cari namanya tolabul ilmi. Makanya ini tolab mudhof al ilmi mudhofun ilaih. Makanya barisnya harus kasroh. Jadi pada sekalian ketika kita tahu ilmu itu harus dituntut, makanya bahasanya juga tolabul ilmi. Nggak ada orang datang nih nyerahin ilmu, kita nggak kemana-mana deh. Ya Bu ya, ngaji kudu jalan, gerimis biarin deh, becek-becek dikit, paling sendal mangap. Orang belinya di BKT nih, kagak mangap, lama-lama nyoblok. Ya Bu ya, nggak apa-apa deh, jadi bukti. Jadi bukti betapa kita jadi orang yang pengen merasakan lezatul ilm. Kelezatan ilmu. Masya Allah, guru kita udah ngasih ilmu buat beliau, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita nih yang jadi muridnya dapat keberkahannya. Supaya apa yang ada pada kita ilmu bisa buat diri kita, buat keluarga kita, juga buat masyarakat yang ada di sekitar kita. Insyaallah. Maka kalau kita punya niat begitu, punya ilmu, bukan pengen sombong. Ya, kita niatin ilmu kita cari buat kita pakai ibadah. Diri kita ibadah jadi tambah bagus, apalagi nanti mau bulan Ramadan Karim, Ramadan yang sangat mulia. Ilmu yang dipakai buat kita pakai untuk ilmu yang kita punya dipakai buat ibadah. Kita jadi tahu rambu-rambunya. Bu, kalau nggak tahu rambu kan di jalanan berantakan kita. Merah kita jalan aja. Ya Bu ya, bukannya berhenti jalan aja merah. Nggak ada tahu rambunya. Nah, ibadah besok di Ramadan, siapin ilmunya. Biar kita tahu rambu-rambunya, mana yang harus dikencengin, mana yang harus pelan-pelan aja, mana yang harus diuber. Karena kita tahu ilmunya, insya Allah. Jadi kembali kepada keberkahan. Orang yang barokah ilmu, insya Allah semuanya bisa menjadi bertambah kebaikan. Bisa bagi orang kebaikan, buat diri kita menjadi contoh uswah yang baik. Buat keluarga kita, kita bisa mendidik anak-anak kita selamat dari dunia sampai negeri akhirat. Itu harus ada dengan sebab ilmu. Kalau barokah Bu, walaupun nggak banyak ilmu kita manfaat. Ada orang yang banyak ilmunya tapi nggak manfaat, buat apa? Percuma, ya Bu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tetapi orang yang ingin mencari keberkahan, wal barokah bil hikmah. Ketika al ilmu bita'allum, terusannya wal barokah bil khidmah. Keberkahan didapat dengan pengabdian. Mengabdi. Artinya mengabdi, kita pengen banyak mengorbankan apa yang kita miliki buat guru kita. Ngorbanin waktu, tenaga, macam-macam, ya Bu ya. Bantuin guru kita lagi celingak-celinguk nyari minum, ada yang kasih airnya, itu udah hikmah itu namanya. Kata ibu kalau gitu ntar Ustazah misal lagi meleng-meleng begitu mau minum kali. Jadi wajah sekalian, kita itu kalau kita lihat tuh waktu zaman ibunda kita dulu ngaji, mau datang keberkahan luar biasa. Belum baca kitab udah nyapu.
belum ngaji udah ngisi sumur, ngisi tuh kolam, nimba aja ember sampai tangan berledes. Ya Bu ya, betapa hebatnya. Belum ngaji ke pasar dulu belanja. Saya tahu banget ibunda saya begitu sama murid-muridnya. Ketika saya tanya, datang saya ngajar di Jati Makmur, ternyata yang punya yayasan murid ayahanda zaman tahun sekian deh. Saya nggak tahu, saya masih kecil kan, masih kecil. Saya bilang sama ibunda saya, nih tempat Nubsa ngajar katanya kiainya murid ayah, namanya siapa? Kata ibunda saya, namanya katanya Buya Hamdani. Oh, Buya Hamdani, si Hamdani, iya ingat ibunda saya, pas giliran nginep saya ajak. Masya Allah, almarhumlah ibunda saya ajak ikut pagi, yuk temenin ngajar, ntar ketemu tuh bener nggak Haji Hamdani murid ayahanda zaman dulu. Pas nyampe apa kata ibunda saya, oh dulu yang sering ngisiin kulam. Karena ibunda saya dulu ngisiin kulam. Dulu yang bagian ngeriska jas. Yang ayahanda mau pakai, dia pinter ngeriskanya. Jadi karena dia pernah cakep teriskaannya, jadi saban mau pakai dia dipakai. Kalau anak sekarang model begitu, wah, tahu saya cuma ada paisono. Ya Bu ya, ini dia bagian ngeriska. Jadi jas ayahanda lempeng karena ayahanda orangnya perlente, bajunya harus rapi. Enggak sembarangan. Kata ayah ibunda bilang begitu. Cium tangan, Masya Allah, Ustaz Hamdani barokah. Yayasannya gede, masjidnya gede. Kebetulan saya yang ngajar sebulan sekali. Dia cium tangan sama ibunda saya. Tangan ibunda saya disuruh pegang dadanya. Doain Hamdani Bu, doain. Itu yang barokah aja tuh masih begitu Ibu. Bagaimana? Akhirnya dikasih amplop, dicium tangan berkali-kali. Itu luar biasa, kelihatan dari gayanya. Keberkahan itu bisa didapat. Mungkin dia dulu ngajinya pakai ngisi kolam dulu, tapi punya tuh masjid gede banget, punya yayasan, ya berkah itu contoh. Pas dipulang di mobil cerita, iya si Hamdani emang rajin banget. Itu kalau apa kadang-kadang suruh ke pasar dulu, belum dapat ilmu dia dapat ke pasar. Ya Allah, itu jadi contoh buat saya. Dalam hati saya, ternyata emang keberkahan itu. Dia bilang ibunda, doain Hamdani biar berkah. Ditaruh di dadanya sendiri, sampai dikasih segala macam. Doain sedikit rezeki Hamdani. Masya Allah Bu, orang itu harus ada mahabbah baru dapat keberkahan. Bagaimana kita? Guru nyuruh begitu, dilakuin tuh karena pengen dapat keberkahan ilmu. Bener, jadi alhamdulillah muridnya banyak banget di Jati Makmur. Jadi Ibu hadirat sekalian, kita sebagai murid harus memberikan rasa mahabbah itu dengan doa, karena orangnya udah nggak ada. Guru kita udah gak ada, makanya keberkahannya lewat doa. Waktu kita baca, sertakan doanya buat guru kita. Mudah-mudahan dengan kita berdoa buat beliau menjadi wasilah sabab ilmu kita semakin berkah. Itu yang harus kita harapkan. Kita ngaji di tempatnya bekas beliau di dulu ada. Ibu ngaji lagi terusin di Ar-Rahmah, Ustazah Nurjanah yang terusin, Ustazah Siti Rohmah. Kita dulu jadi muridnya Ustazah Hajah Hazara, kudu nyambung. Dulu apa Bu? Nyambung. Silaturahmi. Dulu waktu ibundanya ada, kita jadi muridnya. Sekarang anaknya, ibu datang. Ya Bu ya, silaturahminya bersambung, jangan putus sanatnya. Ya Bu ya, kepada keluarganya, kepada guru kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan. Gak ada Bu yang bisa melebihi keberkahan. Kalau kata ayahanda bilang mabadal barokah syait, gak ada yang bisa menindi keberkahan. Gak ada, paling tinggi mabadal barokah syait. Itu dari umur segini saya udah hafal tuh, karena ayahanda sering banget ngomong begitu, mabadal barokah syait. Tidak ada apapun yang bisa menindi dari keberkahan. Kalau udah berkah, nikmatnya luar biasa. Rumah tangga berkah,
enak. Suami, istri, anak saling cinta, saling sayang. Hidup naik turun biasa, tapi selalu dalam inayah perlindungan Allah. Kehidupan ilmu kita Allah kasih berkah, manfaat, jadi orang yang bermanfaat. Makanya ibu-ibu sekalian, jadilah orang yang bisa mendatangkan kemanfaatan bukan buat diri kita saja, tapi buat orang lain. Apapun yang kita miliki, kita punya sesuatu manfaat, jangan buat kita doang, tapi juga buat orang lain. Harta Allah titipin juga manfaat. Ilmu juga jangan buat kita sendiri, kita simpan buat apaan tuh ilmu. Ya Bu ya, kita nggak boleh menyimpan ilmu, tapi harus menyebarkannya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan hari ini kita haul almarhumah, mengingatkan kita betapa mahabbah kita kepada beliau. Mudah-mudahan menjadi modal ilmu kita menjadi berkah. Yang kedua, kita berharap mahabbah kita kepada guru kita dengan menyertakan beliau dalam kalimah-kalimah doa kita, insya Allah. Yang ketiga, kita ingat diri kita semua bahwa yang namanya akhirat semua adalah di depan kita besok. Sifatnya tuh di dalam bahasa agama yang namanya maut dibilang besok. Bu, nggak ada yang lebih dekat daripada besok. Ya Bu ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masya Allah. Dari ayat ini saja, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bahwa pandanglah dirimu ya yang terdahulu yang ada pada diri kita untuk buat hari esok yang kita hadapi, yaitu al-maut. Jadi maut itu pasti datang, bahkan dikatakan besok. Saking dekatnya maut dalam diri seorang manusia, saking dekatnya Bu. Nggak pakai istilah yang lain, tapi istilahnya besok maut. Makanya kita harus siap-siap bahwa wafat, kematian manusia itu pasti datangnya. Nggak bisa kita undur satu detik pun. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang cerdas, siapin amal kita, siapin bekal kita. Orang yang cerdas manil akyas ya Rasulullah. Orang datang kepada Nabi, siapa yang paling cerdas wahai baginda Nabi? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang siapin bekal buat kehidupan setelah dia mati. Masya Allah. Bukan orang yang cerdas yang S2, S3, S teler, ya Bu ya, S doger ya. Tapi al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang selalu bersiap-siap cari bekal buat kehidupan setelah dia mati. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi mudah-mudahan kita semua orang jadi orang yang cerdas. Siapin bekal selagi umur masih ada. Besok bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita beramal yang banyak buat bekal kita, sekitar kalau kita pulang kepada Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan maghfirah buat almarhumah Haji Hasanah binti Haji Kiai Haji Asma'i dan orang tua kita masing-masing yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ayahanda Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Bunda Haji Sitirullah binti Haji Muhammad Juwingan, Allah karim yu'i darajatihi wa fil jannah. Ayah bunda kita semua yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sekalian sudah. Sebelum saya baca doa, saya ingetin ketemu sama saya lagi, masih mau Bu ya? Nggak bosan kan? Tanggal 5 Maret saya penutupan di aula pesantren Putri Asafiyah. Ya, jangan kagak datang. Kalau ngajinya kagak datang, penutupan juga kagak kebangetan. Ya, jadi kata ibu saya nggak pernah ngaji saja ke situ, penutupannya doang masih mendingan.
Saya kata masih mendingan aja deh jadi ibu. Jadi nanti mudah-mudahan dapat hidayah habis lebaran istiqomah. Dengan sabab datang penutupan tanggal 5 Maret minggu pertama setiap bulan jam 7 sampai jam 10. Insya ya gue jangan lupa ya tanggal 5 Maret jam 7 sampai jam 10. Nasallallahu alhamdulillah alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari doanya dari kami cukup sekian hari ini atas kehadiran ibu sekalian para jamaah. Silakan dinikmati apa yang telah ada di depan ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak. Ketemu lagi insyaallah di hari Senin yang akan datang. Mohon maaf dari doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.